Halo semuanya, perkenalkan saya Kevin Albert Yonatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu topik yang mungkin menjadi pertanyaan bagi para pemula dalam pemrograman, yaitu dalam memilih bahasa pemrograman. Nah, seperti yang kita tahu, bahwa dalam memilih bahasa pemrograman, kita tidak bisa asal-asalan. Karena setiap bahasa pemrograman itu memiliki karakternya sendiri, memiliki sintaks yang berbeda, dan memiliki ciri khas di bidang tertentu. Jadi, dalam artian, ada beberapa bahasa pemrograman yang hanya dapat digunakan di bidang tertentu. Nah, bahasa pemrograman sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu bahasa pemrograman tingkat rendah dan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa pemrograman tingkat rendah adalah bahasa pemrograman yang mendekati dengan bahasa mesin, sehingga bahasa ini akan cepat dikenali oleh mesin. Tetapi, bahasa ini akan sulit dimengerti oleh user. Selanjutnya adalah bahasa tingkat tinggi. Nah, bahasa tingkat tinggi ini adalah kebalikan dari bahasa tingkat rendah. Bahasa tingkat tinggi ini adalah bahasa yang mendekati dengan bahasa user, sehingga umumnya ditulis dengan bahasa Inggris. Nah, karena mendekati dengan bahasa manusia, maka bahasa tingkat tinggi ini agak lambat untuk dibaca oleh sistem atau oleh mesin. Contoh dari bahasa tingkat rendah adalah bahasa assembly, dan untuk bahasa tingkat tinggi sendiri itu banyak sekali pada zaman ini. Contohnya seperti bahasa Java, JavaScript, Python, Ruby, C, dan sebagainya. Nah, sebelum mengetahui bahasa pemrograman apa yang cocok untuk diri kita, maka kita perlu mengetahui beberapa hal, yaitu yang pertama adalah mengetahui minat dalam pemrograman. Karena seperti yang kita tahu, pemrograman ini memiliki jurusan yang luas. Banyak sekali bidang yang baru yang lahir dari pemrograman ini sendiri. Contohnya adalah seperti web development, software development, mobile developer, data science, dan sebagainya. Nah, sebab itu kita perlu mengetahui kita ini tertarik di bidang apa. Selanjutnya adalah mengetahui prospek kerja ke depannya. Nah, jadi setelah kita mengetahui bahasa pemrograman apa yang cocok dengan kita juga perlu tahu apakah bahasa pemrograman kita ini yang kita pelajari saat ini, apakah itu masih cukup populer ataukah sudah mulai jarang digunakan pada saat kita bekerja nantinya. Sebab itu kita harus mengetahui hal tersebut. Nah, bagaimana cara menanggulangi hal ini? Untuk menanggulangi hal tersebut, kita perlu belajar konsep dari pemrograman itu sendiri. Sehingga pada saat nanti, suatu saat ada bahasa pemrograman yang baru, kita dapat lebih cepat dalam belajar bahasa tersebut. Karena kita sudah mengetahui konsepnya terlebih dahulu. Nah, bagi kita juga yang masih belum mengetahui minat kita atau passion kita di mana, ada beberapa bahasa pemrograman yang ramah untuk pemula, yaitu bahasa pemrograman yang prosedural. Contohnya adalah bahasa seperti Python, C++, Pascal, Ruby, dan sebagainya. Nah, kita dapat belajar hal itu untuk sementara. Kita dapat belajar konsepnya terlebih dahulu dari pemrograman itu,
Sehingga nanti pada saat kita sudah tahu minat kita di kemudian hari, kita dapat belajar dengan lebih cepat dan lebih efisien. Dan juga ada seringkali untuk orang yang baru belajar pemrograman, mereka berpikir bahwa mereka itu harus belajar semua bahasa pemrograman sekaligus. Dan pemikiran itu adalah pemikiran yang salah, karena itu kurang efektif dan tidak akan maksimal. Alangkah lebih baik jika kita belajar satu bahasa pemrograman terlebih dahulu, kita belajar dengan sungguh-sungguh dan kita dalami sampai kita benar-benar paham secara keseluruhan, baru kita boleh memulai belajar bahasa pemrograman yang lainnya. Nah, berdasarkan survei dari Stack Overflow tahun 2021, ada beberapa bahasa pemrograman yang paling populer, yaitu di posisi pertama ada JavaScript, selanjutnya HTML dan CSS, selanjutnya adalah Python, SQL, Java, Node.js, TypeScript, C#, Shell, C++, PHP, dan C. Nah, namun jika kita hanya melihat dari sisi populernya saja, itu juga tidak tepat. Karena kita perlu tahu sekali lagi bahwa setiap bahasa pemrograman itu memiliki fungsinya masing-masing, memiliki bagiannya masing-masing dalam suatu project. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui apa saja bidang-bidang tersebut. Selanjutnya adalah learning path. Nah, di sini sudah saya kumpulkan beberapa learning path yang cukup populer di masa ini oleh kalangan programmer. Yaitu yang pertama adalah di web developer, selanjutnya mobile developer, game developer, artificial intelligence atau AI, software developer, machine learning, lalu ada data science, dan Internet of Things atau IoT. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai bahasa pemrograman apa saja yang paling sesuai untuk setiap kategori learning path di sini. Yang pertama adalah web developer. Jika kalian merasa diri kalian di bagian web developer ini, kalian juga perlu tahu bahwa web developer ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu back-end, front-end, dan full stack. Back-end ini adalah bagian yang bertugas di web service dari suatu website. Selanjutnya front-end, ini adalah bagian yang mengurus di masalah visualisasi dari suatu website. Dan full stack adalah bagian yang mencakup keduanya. Jadi full stack ini merupakan gabungan dari back-end dan juga front-end. Nah, untuk back-end sendiri, ada beberapa bahasa pemrograman yang dapat kita pelajari jika kita ingin bekerja sebagai seorang back-end. Yang pertama adalah Java, JavaScript, Python, Ruby, Go, maupun Kotlin. Dan untuk front-end sendiri, kita dapat belajar JavaScript, TypeScript, dan PHP. Untuk front-end sendiri, kita juga perlu untuk belajar dasar-dasar HTML dan juga CSS. Nah, untuk full stack sendiri, karena full stack ini adalah gabungan dari back-end dan juga front-end, maka tentu kita harus belajar bahasa pemrograman yang ada yang khusus untuk back-end dan juga yang khusus untuk front-end. Selanjutnya adalah mobile developer.
mobile developer sendiri juga dibagi menjadi dua. Jika kita ingin menjadi mobile developer untuk platform Android, maka bahasa pemrograman yang harus kita kuasai adalah Kotlin dan Java. Sementara, jika kita ingin menjadi mobile developer untuk platform iOS, maka bahasa pemrograman yang harus kita kuasai adalah Swift. Lanjut untuk game developer. Untuk game developer sendiri, bahasa pemrograman yang digunakan itu tergantung pada engine yang kita gunakan untuk membuat game itu sendiri. Jika kita memilih Unity, maka bahasa pemrograman yang kita perlu pelajari adalah C#. Karena bahasa pemrograman yang digunakan untuk aplikasi Unity ini adalah C#. Jika kita memilih untuk menggunakan Unreal Engine, maka bahasa pemrograman yang perlu kita pelajari adalah C++. Sementara jika kita memilih Passion sebagai engine-nya, maka bahasa pemrograman yang harus kita kuasai adalah JavaScript, dan jika kita ingin menggunakan Pygames, maka tentu saja bahasa pemrograman yang kita perlu kuasai adalah Python. Selanjutnya, di bidang sistem cerdas, ada bidang artificial intelligence dan machine learning. Untuk artificial intelligence atau AI, bahasa pemrograman yang perlu kita pelajari adalah Java, Python, C++, maupun Lisp. Dan untuk bidang machine learning sendiri, saat ini paling populer adalah menggunakan bahasa pemrograman Python. Tapi kita juga bisa menggunakan bahasa pemrograman yang lain seperti bahasa R, JavaScript, maupun Java. Selanjutnya adalah data science. Data science sendiri tidak hanya mencangkup ilmu komputer, tetapi juga mencangkup ilmu matematika. Jadi jika kalian tertarik dengan bidang data science ini, maka kalian dapat belajar bahasa pemrograman Python atau R atau MATLAB, C++, maupun Julia. Nah, selanjutnya adalah Internet of Things. Internet of Things ini adalah bidang yang bekerja di bagian mengirim objek itu melalui jaringan secara langsung tanpa adanya bantuan user, sehingga objek tersebut dikirim secara otomatis melalui program secara langsung. Nah, untuk Internet of Things atau IoT ini, bahasa pemrograman yang harus kita kuasai adalah Python, PHP, Java, C++ atau C, atau JavaScript, maupun kita juga bisa menggunakan bahasa pemrograman Swift. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, seperti yang kita bahas sebelumnya, kita tahu bahwa setiap bahasa pemrograman itu memiliki cirinya tersendiri dan dapat digunakan untuk tidak pada semua bidang, hanya pada bidang-bidang tertentu. Seperti contohnya bahasa pemrograman Swift, itu kan khusus untuk web developer, maksud saya app developer, mobile developer di platform iOS, sehingga tentu kita tidak bisa menggunakan bahasa pemrograman Swift untuk mobile developer pada platform Android. Nah, kesimpulan selanjutnya adalah kita perlu mengetahui minat kita pada bidang apa, dan kita perlu tahu prospek kerja kita ke depannya, sehingga kita tidak salah dalam belajar bahasa pemrograman. Selanjutnya, belajar bahasa pemrograman, jika kita masih belum tahu, kita juga dapat belajar konsepnya terlebih dahulu. Jika suatu hari nanti kita sudah tahu minatnya di mana,
maka belajar itu pun menjadi lebih cepat dan lebih mudah karena kita sudah tahu konsepnya terlebih dahulu. Mungkin masih banyak bahasa pemrograman yang belum saya bahas di sini, tapi pada kesempatan kali ini saya hanya membahas bahasa-bahasa pemrograman yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, di ujung video ini kita pasti sudah tahu bahasa pemrograman apa yang cocok untuk kita. Jadi kita juga sudah tahu bahasa pemrograman apa saja yang dapat kita pelajari untuk pemula, sehingga kita dapat mempelajarinya dengan mudah dan lebih cepat. Sekian pembahasan saya pada video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.